Halo, hai. Jumpa lagi di video belajar bareng yuk bersama kami Jena, Jennifer, dan Nadia. Nat, tahu nggak sih Apa? bulan Maret nih ya? Kita kan sekarang bulan Maret. Tepatnya tanggal 8 Maret tuh hari apa sih? Hari Senin kan? Bukan itu maksudku. Maksudku adalah tanggal 8 Maret itu memperingati hari apa? Kurang tahu ya Jen, emangnya memperingati hari apa? Teman-teman ada yang tahu? Nah itu tanggal 8 Maret itu memperingati Hari Wanita Sedunia, International Women's Day. Nah, menurutmu kenapa sih ada Hari Perempuan Sedunia ini? Mungkin karena zaman dulu banyak perempuan yang diperlakukan tidak adil. Betul. Oh, Nah, cuman kan kalau masalah tidak adil itu sampai sekarang sih sebenarnya dimanapun kayaknya masih terjadi masih diperjuangkan ya. Nah, cuman yang memicunya ada Hari Perempuan Sedunia ini adalah karena pada era industri dulu nih, terutama di daerah Eropa situ ada perempuan-perempuan yang merasa tidak senang lah karena mereka kurang dilibatkan dalam lapangan pekerjaan. Akhirnya mereka mengadakan protes, ya kan. Nah, dan yang terlibat dalam protes massal ini tuh kurang lebih 30 wanita. Jadi mereka menuntut haknya untuk lebih dilibatkan dalam lapangan pekerjaan. Nah, akhirnya setelah kejadian itu PBB meresmikan, nggak lama setelah itu lah ya, PBB meresmikan tanggal 8 Maret sebagai Hari Perempuan Sedunia supaya mereka bisa memperjuangkan hak mereka. Betul tuh Jen. Sejak dulu memang ya ada banyak tokoh-tokoh perempuan yang memperjuangkan hak perempuan. Betul. Nah, gimana kalau hari ini kita bahas beberapa dari tokoh perempuan itu? Boleh. Kita mau ajak teman-teman nih untuk main tebak-tebakan. Boleh, seru. Oke. Apakah ada tokoh perempuan yang mereka kenali? Coba yang pertama, Tara. Siapakah perempuan ini? Aku tahu. Siapa itu? Najwa Shihab. Betul. Nah, siapa nih di antara teman-teman yang ngefans sama Najwa Shihab? Najwa Shihab ini keren banget loh, karena dia adalah seorang wartawan, presenter, dan jurnalis ternama di Indonesia. Dia itu terkenal karena dia berani mengungkapkan pendapat terkait berbagai isu, bahkan isu yang sensitif sekalipun, seperti isu politik dan hukum di negeri ini. Nah, hal ini tentu nggak mudah ya, apalagi sebagai seorang perempuan di Indonesia, mungkin masih ada pemikiran masyarakat yang berpikir bahwa perempuan kan nggak bisa berpikir kritis gitu kan. Tapi dia berani untuk melakukannya, karena dia percaya akan kemampuannya. Dan dia juga memegang teguh prinsip untuk menyuarakan hal yang benar. Betul, wah keren sih memang ya. Iya. Terus kita lanjut lah ya ke tokoh berikutnya nih. Teman-teman ada yang tahu? Nadia mungkin tahu siapa wanita ini? Mary Riana. Oh iya, betul. Siapa sih yang nggak tahu lah ya Mary Riana, ya Iya. kan, terkenal banget. Apalagi terutama terkenal karena mimpi $1 juta dolarnya itu kali ya. Ada filmnya kan? Dan ada dibikin bukunya juga. Nah, memang Mary Riana ini terkenal sebagai entrepreneur perempuan yang sukses di usia muda, ya kan? 26 tahun dia punya $1 juta, nah luar biasa kan memang kan. Nah lalu dia juga terkenal banget nih. Sekarang sih mungkin dibanding entrepreneur dia lebih terkenal sebagai speaker, trainer, dan motivator wanita, ya kan. Bahkan dia dapat predikat sebagai motivator wanita nomor 1 se-Asia. Wow, Luar biasa ya, se-Asia loh ya, skalanya bukan Indonesia Keren doang. banget. Nah yang jelas untuk sampai dia di tahap dia yang sekarang ini menjadi terkenal ini, sukses ini pastinya nggak mudah ya, karena dengar-dengar dia jatuh bangun beberapa kali ya kan, terutama ketika dia pertama kali masuk ke dunia bisnis itu ranah yang cukup baru untuk dia. Pertama kali dia belajar ya kan, pertama kali dia mencoba menanam saham dan lain sebagainya sampai akhirnya rugi sekian dolar ya kan. Nah, jadi tapi dia tuh kerennya karena dia tuh punya mental pejuang lah. Jadi dia menghadapi banyak kegagalan seperti apapun dia tetap bangkit lagi dan mencoba lagi, akhirnya dia bisa sampai seperti sekarang. keren. Oke, giliran aku lagi ya. Oke. Siapakah perempuan ini? Siapa? Nggak tahu. Wah, ini karena anak ini baru viral nih tahun lalu karena pidatonya tentang perubahan iklim. Wah, siapa tuh? Nah, namanya adalah Greta Thunberg. Dia tuh baru umur 18 tahun loh, Jen. Wah, masih muda Tapi ya. dia udah pernah memberikan pidato di depan PBB. Dan dia suaranya juga didengar oleh Barack Obama. Nah, jadi dia ini kecil-kecil tapi dia udah berdampak besar. Luar biasa ya, Iya. kecil-kecil cabai rawit ya Nat ya, luar biasa memang. Keren banget sih. Dan ini satu lagi ya, giliran aku kan sekarang nih. Oke. Ini terakhir kalian Nat, biar Oke. kita nggak terlalu panjang ya. Mungkin ada yang tahu siapakah wanita ini? Aku tahu. Siapa? Bunda Teresa. Betul. Mungkin fotonya agak jadul ya teman-teman, karena memang Bunda Teresa ini berkaryanya udah lama sekali ya kan. Nah, jadi
Tapi Bunda Teresa ini agak unik loh, Nat. Karena maksudnya dia terkenalnya bukan seperti yang tokoh-tokoh yang kita udah sebutin tadi, terkenal karena sukses, jadi kaya, atau karena menyuarakan pendapat dan lain sebagainya. Bukan, tapi karena dia itu pelayanannya kepada masyarakat kaum yang terpinggirkan, yaitu kaum miskin dan orang-orang sakit itu sangat luar biasa, dan itu terkenal banget misinya di Kalkuta terutama ya. Meskipun sebenarnya Bunda Teresa itu menjalankan misi itu udah banyak banget, dan sebenarnya nggak cuma di Kalkuta doang, di berbagai penjuru dunia pun dia ada melakukan misi. Keren banget ya Jen ya. Zaman sekarang kayaknya udah jarang ya orang kayak Bunda Teresa. Betul. Maksudnya yang dedikasinya tanpa minta imbalan. Iya. Luar biasa sih memang. Jen, kita bisa belajar banyak ya ternyata ya dari tokoh-tokoh perempuan yang tadi kita udah sebutin. Betul. Nah, dan mereka ini kan tadi kita bisa lihat kalau mereka berkarya di bidang yang berbeda-beda kan. Nah, tapi sebenarnya kalau kita lihat-lihat kan pasti ada karakter yang mirip-mirip ya dari perempuan-perempuan hebat ini kan. Iya. Mungkin kita bisa sharing kali ya, Nat, ke teman-teman apa aja sih yang kita temuin dari mereka karakteristik yang mirip-mirip ini. Oke. Nah, dari tokoh-tokoh itu, mereka adalah perempuan yang percaya diri. Artinya mereka percaya dengan kemampuan diri mereka. Kita lihat ya dari tokoh-tokoh itu, mereka itu berani memperjuangkan misi yang mungkin bagi kita itu sulit banget. Karena mereka percaya diri. Mereka itu mengenal akan diri mereka sendiri, mereka tahu kelebihan mereka. Dan mereka percaya bahwa kelebihan ini bisa dipakai untuk melakukan misi mereka, untuk mencapai mimpi mereka. Ketika kita sudah percaya dengan diri kita sendiri, kita tahu bahwa diri kita itu berharga, apapun gender kita. Dan kita yakin kita layak untuk menyatakan pendapat kita, untuk memperjuangkan hak kita, untuk memberi dampak ke lingkungan kita, dan untuk meraih mimpi kita. Misalnya Najwa Shihab. Najwa Shihab yang berani memberi pertanyaan-pertanyaan kritis dan tajam kepada para pejabat, bayangin itu Jen. Luar biasa sih. Iya. Kenapa dia bisa melakukan hal itu? Karena dia yakin, dia percaya dengan dirinya kalau dia itu mampu dan dia layak untuk melakukan itu. Betul banget. Nah, selain percaya diri nih, aku yakin semua tokoh-tokoh wanita yang berjuang itu, apalagi untuk menyuarakan pendapat, itu butuh keberanian sih. Yang pertama yang jelas mereka berani bermimpi, ya kan? Aku yakin semuanya dari mereka itu pasti punya suatu mimpi tertentu, akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan apa yang mereka lakukan. Ya karena, jadi misalnya seperti Mary Riana nih, dulu dia bermimpi $1 juta itu kan, dia bermimpi itu tuh ketika ulang tahunnya ke 20 tahun. Nah, lalu tercapainya kapan? Tercapainya di umur 26 tahun sih, nggak masalah, tapi dia berani dulu bermimpi untuk itu, dan akhirnya karena dia sudah berani bermimpi, baru dia bisa menyusun langkah-langkah berikutnya untuk mencapai mimpi itu. Nah, jadi perempuan juga boleh kok bermimpi yang tinggi sekalipun, nggak masalah kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua, berani memilih yang jelas, ya kan? Karena kan kita diajari banyak hal, ya kan? Sejak kecil kita diajari perempuan tuh harus gini, perempuan harus kayak gitu. Tapi kita sebagai perempuan dan sebagai pribadi sendiri yang istilahnya tuh kita menghidupi hidup kita sendiri lah. Nah gitu, kita berhak untuk memilih jalan kita sendiri. Kita berhak untuk melakukan apa yang mungkin orang harapin, mau sesuai boleh, tapi mau memilih hal yang berbeda sekalipun tuh nggak masalah gitu loh. Karena kan sekali lagi kita yang menjalani hidup kita kan, bukan orang lain. Jadi yang penting itu kita fokus dengan pilihan kita dan kita melakukan yang terbaik ketika kita memang sudah memilih. Nah contohnya itu tadi si Greta itu, perubahan iklim kita semua pasti merasakan dan pasti semua orang tahu lah, tapi Greta ini dia memilih untuk peduli lebih banyak di isu ini dan sampai menyuarakan pendapatnya dibandingkan orang-orang lain yang mungkin tahu tapi udah tahu aja kayak gitu. Nah jadi nggak masalah sih, jadi kita nggak perlu menghiraukan terlalu banyak pendapat orang tentang diri kita, karena intinya kita harus berani memilih lah, mau sesuai atau tidak sesuai dengan orang lain itu tidak masalah. Lalu yang berikutnya itu adalah kita berani berproses, ya kan? Berproses ini yang jelas kita harus melakukan sesuatu, ya kan? Baru kita bisa berproses, bermimpi, memilih. Mungkin kita nggak perlu yang belum terhitung kita bertindak benar-benar gitu, karena misalnya kita udah memilih, Greta memilih, oke, saya mau peduli, tapi udah sekedar itu aja pilihan, ya kan? Nah, dia harus berprosesnya gimana, ya kan? Misalnya dia mempersiapkan diri ketika sebelum dia protes, dia mempersiapkan diri, dia mau protes kemana, dia mau siapa yang mendengar dia, kayak gitu kan, protesnya seperti apa. Jadi proses itu tuh penting, jadi kita harus
berani juga untuk berproses, dan namanya berproses pasti tidak mudah ya. Iya. Awalnya pasti tidak didengar, tidak dihiraukan, pasti mungkin ada orang yang mikir ini orang ngapain sih, nah, kayak gitu kan. Nah jadi kita juga harus berani lah istilahnya berproses, kita harus berani mempersiapkan diri kita berani mencoba hal baru ya kan, belajar hal baru, terus kita harus berani untuk gagal, itu utama penting banget juga, karena namanya kita mencoba hal baru pasti nggak ada yang kita langsung bisa gitu kan. Pasti semua orang ya intinya pernah nggak bisa lah, jadi namanya belajar ya pasti pelan-pelan kayak gitu. Jadi kita harus berani untuk gagal, dan ketika memang udah sampai gagal ya kita jangan sampai yang terlalu terpuruk gimana, kita harus coba lagi. Semua tokoh yang kita sebut termasuk Mary Riana yang tadi aku bilang itu juga dia terpuruk lalu tapi dia coba lagi, bangkit lagi ya kan, kayak gitu. Nah jadi tidak ada namanya proses yang sia-sia ya kan, dan namanya proses jelas akan menghantarkan kita menjadi diri kita yang lebih baik lah kalau kita bisa dan berani untuk menghadapinya kayak gitu. Ya benar banget sih Jen. Seperti yang kamu bilang kan proses itu nggak mudah ya, pasti ada jatuh bangunnya gitu. Betul. Dan yang aku lihat nih dari tokoh-tokoh perempuan itu dalam berproses itu mereka punya satu karakteristik, yaitu gigih. Betul. Atau bahasa Inggrisnya persistent. Jujur aja ya banyak lah ya, masih banyak stigma-stigma tentang perempuan yang mungkin agak memandang remeh perempuan, memandang sebelah mata terhadap perempuan. Nah, meskipun kita sebagai perempuan sering dikritik, sering dikomen, mungkin ada yang bilang kayak apa-apa salah gitu kan. Nah, tapi kita tidak boleh menyerah. Kita tetap menunjukkan bahwa usaha itu akan membuahkan hasil. Ketika ada hambatan atau kegagalan, itu kita tidak menyerah, tapi justru kita melihat itu sebagai sebuah pelajaran. Betul. Yang artinya kalau misalkan kita bisa melewati hambatan itu, kita kayak naik kelas gitu, kayak naik level. Oh ya, gigih ini bukan berarti kita hanya menganggap diri kita sendiri benar, ngotot gitu ya. Betul, Tapi kita itu tetap mampu menyaring pandangan mana yang membangun kita, pandangan mana yang mungkin menghambat kita. Betul. Dan kegigihan ini artinya adalah kita berusaha sekuat tenaga dan fokus untuk melakukan apa yang kita yakini terbaik untuk kita maupun orang yang di sekitar kita. Betul. Jadi kayak bukan kalau kita ketemu hambatan lalu kita ubah deh mimpi kita nggak jadi ini aja kayak gitu. Enggak gitu kan ya. Jadi mimpi kita tetap sama, mau ada hambatan ya kita tetap fokus ke mimpi yang itu. Bukan ketika ada hambatan apa kita berubah mimpinya, nggak fokus kayak gitulah ya. Iya. Ya kan? Meskipun terkadang memang dalam hidup itu kita nggak tahu ya, bisa saja nanti pilihan kita ataupun mimpi kita berubah, tapi itu tentu harus ada pertimbangan yang baik juga gitu ya. Betul, intinya gigih dulu lah ya. Iya, Yang tetap harus mudah, gigih. jangan semudah itulah menyerah intinya. Iya, tetap harus diusahakan dulu gitu ya. Betul. Nah, jadi teman-teman kita udah belajar 3 karakteristik yang penting menurut kami ya, yang kami dapat dari tokoh-tokoh perempuan itu. Yang tadi ada percaya diri, berani, dan gigih. Nah, teman-teman, mari kita juga mau belajar untuk menjadi perempuan yang hebat dengan versi kita masing-masing. Karena kita semua punya perjalanan dan cerita kita masing-masing. Mungkin di luar sana udah banyak aktivis yang hebat, udah banyak wartawan yang hebat, motivator yang hebat. Tapi kita lihat hanya ada satu Najwa Shihab, hanya ada satu Mary Riana, hanya ada satu Bunda Teresa, hanya ada satu Greta Thunberg, hanya ada satu Nadia, hanya ada satu Jennifer, dan hanya ada satu kamu. Nah, jadi tidak perlu kita mau jadi orang lain. Jadilah diri sendiri dalam versi kita yang terbaik. Dan kita juga mau berterima kasih ya kepada tokoh-tokoh perempuan yang dari dulu udah memperjuangkan hak perempuan gitu. Betul. Karena di era modern seperti ini, perempuan itu sebetulnya sudah mendapatkan lebih banyak kesempatan, sudah terbuka dengan lebih banyak pilihan untuk berkarya. Ya kan, Jen? Betul. Dan yang tadi kita udah bilang nggak ada perjuangan sia-sia, perjuangan mereka mungkin di zaman lampau, tapi kita bisa merasakan dampaknya sekarang. Iya, betul banget. Nggak ada yang tahu ketika kita melakukan sesuatu sekarang, lalu nanti kemudian anak cucu yang merasakan nggak masalah kayak gitu kan. Nggak terasa enak, kita udah sharing banyak banget nih teman-teman sekarang. Nah, semoga apa yang kita sharingkan sih harapannya bisa bermanfaat lah ya untuk kita semua. Nah, sekian video belajar bareng Yuk edisi Hari Perempuan Sedunia. Sekali lagi, saya dan Nadia kami mengucapkan Selamat Hari Perempuan Sedunia kepada kalian, para perempuan hebat. Dan tetap semangat, tetap berkarya, dan jangan lupa untuk tetap sehat dan bahagia. Terima kasih. Bye.